Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Kajari Takalar, saya selaku Ketua KIPI berterima kasih kepada Pak Kajari karena dialog terbuka ini adalah tradisi yang baik untuk komunikasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat secara umum. Dan saya rasa tradisi ini sangat penting sekali untuk kita budayakan menjadi tradisi untuk komunikasi antar masyarakat dan pemerintah daerah. Yang kedua, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Takalar, yang kami hormati Pak PLH Sekda dan Ketua APDESI. Jadi setelah kita menyimak carut marut dalam hal pengelolaan lampu jalan dan penerangan di Takalar ini kan, kalau kami dari organisasi pemuda, terus KNPI, setelah melakukan kajian dan beberapa diskusi yang kami lakukan, dan ternyata memang sampailah kami kepada satu kesimpulan bahwa tata kelola kelistrikan itu merupakan hasil inefisiensi dari tata kelola kelistrikan secara umum di seluruh Indonesia, dan akhirnya tidak ada perencanaan atau integritas perencanaan kapasitas listrik yang berdampak pada tidak terencananya antara kebutuhan dan implementasi itu tidak nyambung. Jadi poinnya adalah bahwa internal dari, saya pertama mungkin mengkritisi PLN. Jadi pertama adalah internal dari PLN sendiri itu tidak melakukan perencanaan yang tepat dalam hal implementasi kebutuhan dan implementasi di lapangan yang tidak efisien. Itu satu. Yang kedua, seolah-olah PLN terjebak dalam hal rutinitas kerja, ya kan? Jadi kalau kita tidak diam-diam saja ini, misalnya anggap pemerintah daerah ya, ini kan pemerintah daerah melakukan kebijakan yang tidak populis sebenarnya di kalangan masyarakat. Ya, akhirnya menyebabkan beberapa mengkritisi kebijakan pemerintah yang seolah-olah mengorbankan kepentingan masyarakat. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, maka ini sebenarnya cenderung untuk menyelamatkan keuangan negara sebenarnya. Ya, sehingga kalau saya perhatikan harusnya ini menjadi pilot project sebenarnya untuk penata kelolaan kelistrikan antara pemerintah daerah dengan PLN. Sehingga saya sangat sepakat sekali dari Pak Kajari tadi menyampaikan bahwa harus revisi itu menjadi sebuah kewajiban, dan bisa saja revisi ini akan dicontoh oleh daerah lain karena merasakan hal yang sama tetapi tidak mau mengambil resiko kayak gitu. Yang kedua yang saya ingin sampaikan mungkin adalah terkait dengan seluruh teman-teman di organisasi kepemudaan, OKP dan masyarakat secara umum. Artinya dengan dialog ini semakin terlihat bahwa pemerintah daerah sebenarnya tidak berdiam diri. Ya, ada upaya yang dilakukan yang ujungnya itu kita harusnya bersikap positif, tidak akan mengorbankan kepentingan masyarakat secara umum sebenarnya. Sehingga oleh karena itu kami menghimbau, meminta kepada seluruh OKP untuk marilah kita berikan kesempatan dulu kepada Pemda untuk berbicara dan bernegosiasi kepada PLN, dan akhirnya ada ujungnya yang kemudian orientasinya adalah pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan saya berpesan antara keputusan yang diambil itu atau solusi yang diambil antara PLN itu tidak cenderung kekanak-kanakan. Salah satu contoh solutif yang kekanak-kanakan adalah misalnya, walaupun mungkin ya tertuang dalam MOU, misalnya mencabut tiang listrik, kemudian mematikan jalan, lampu jalan. Ya, ini bentuk bahwa negosiasi PLN tidak mampu untuk bernegosiasi dengan baik dengan Pemda menurut saya, karena Pemda adalah PLN dalam posisi penyedia jasa kayak itu, orang yang mencari bisnis seperti yang senior saya sampaikan tadi Pak Dixon, bahwa mereka berbisnis di daerah kita kayak itu. Jadi mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Sehingga itu pertama himbauan kepada teman-teman OKP, mari kita berikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bernegosiasi dengan baik, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.